Shalom, selamat pagi buat kita semua. Ya, puji Tuhan, kita diizinkan Tuhan untuk boleh melewati hari-hari kita, ya. Karena masa-masa pandemi sampai saat ini masih berlangsung. Tapi Tuhan tetap menyertai kita, menyertai keluarga kita. Amin. Saat ini kita buka hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari persiapkan hati dan pemikiran kita, persiapkan mulut kita untuk memuji Tuhan, dan persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan Maha Baik, kasih setianya baru setiap pagi. Kita angkat pujian ini. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu ya Bapak. Dan saat ini Tuhan, dengan waktu yang singkat ini Tuhan, kami meluangkan waktu kami Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau hadir walaupun dalam situasi kami tidak bisa berkumpul Tuhan di sekolah karena pandemi yang masih bergejolak ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di rumah kami masing-masing, terlebih di hati kami ya Bapa. Sehingga ketika kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, ada semangat baru, ada sukacita yang baru, ada berkat Tuhan yang baru yang kami rasakan Tuhan.
keuntungan kami Tuhan di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Mari Tuhan, masuklah Roh Kudus di dalam hati dan pemikiran kami, supaya kami bersukacita Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang sebentar lagi kami dengar, biarlah kiranya Tuhan menambah-nambah pengetahuan kami akan pengenalan kami akan siapa Tuhan, siapa juru selamat dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah kiranya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biar Engkau urapi Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh kami mengerti secara sederhana ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan, waktu yang kami gunakan tidak berlalu dengan sia-sia, karena Tuhan memberkatinya. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh kita renungkan, boleh kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buktinya kita mencintai Tuhan. Kita angkat pujian ini, aku mengasihi Engkau Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan. Buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita akan pujian ini lebih menghayati lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan, aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima. Bapa yang baik, saat ini kami akan beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami supaya firman Tuhan yang kami perdengarkan pada hari ini kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan dalam setiap hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Titus 3 ayat 14. Ya, saya akan membacakannya kepada kita semua. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Nah, dari satu ayat ini kita belajar dari satu tema, yaitu hidup adalah berbuah. Ya, hidup adalah berbuah. Perlu kita ketahui, belajar bukan hanya untuk kalangan anak sekolah, tetapi terhadap semua kalangan, ya, baik dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia pun tetap menjalani hidup dengan belajar, karena hidup tidak pernah berhenti memberi pelajaran kepada kita. Nah, ada sebuah pepatah asing yang mengatakan Rome was built in a day, artinya Roma tidak dibangun dalam semalam. Nah, arti peribahasa ini ialah segala sesuatu itu memerlukan proses, segala sesuatu itu memerlukan perjuangan, memerlukan waktu. Apa yang ingin kita cita-citakan, apa yang ingin kita harapkan, tidak akan kita terima jika kita tidak berusaha. Makanya kita harus berjuang dan mengusahakan supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan tercapai. Karena setiap keinginan yang kita harapkan itu memerlukan yang namanya proses, ya. Jadi jangan sampai berhenti belajar, karena hidup itu adalah belajar. Ada enggak waktu bagi kita untuk tidak belajar? Tidak ada. Karena semua kehidupan yang kita jalankan tidak berhenti dari yang namanya belajar, ya. Dalam mengikuti jenjang pendidikan, kita pasti mengalami yang namanya kebosanan, kemalasan, kejenuhan, pasti. Hal seperti inilah yang harus kita buang dalam diri kita, ya. Karena ketika kita masih hidup dengan bermalas-malasan, kita hanya akan menerima kesia-siaan. Ingat itu, ya. Dalam kehidupan tidak ada alasan sama sekali untuk berhenti belajar, ya. Jadi sejak bayi kita sudah belajar banyak hal. Mulai belajar berjalan, belajar berbicara, lalu mungkin mulai belajar bersepeda, ya. Kita sudah banyak belajar. Kita terus belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, untuk menjadi lebih tahu lagi. Sebagai seorang guru ataupun dosen, mereka juga terus belajar untuk mengupgrade ilmu mereka yang akan mereka sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, jadi untuk kita semuanya, semangat untuk tidak pernah berhenti belajar adalah cerminan dari orang yang dinamis, yang selalu ingin menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Nah, dari sini kita diajarkan supaya kita terus mengolah diri kita, mengupgrade diri kita hingga lebih baik lagi ke depannya. Nah, Alkitab berulang kali memberi anjuran agar kita jangan pernah berhenti belajar, ya. Baik dalam menjalani kehidupan di dunia maupun dalam hal rohani. Makanya dari ayat yang kita baca tadi dari Titus berpesan, saya bacakan kembali, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik dan dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah, ya. Untuk bisa lebih baik lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, kita harus senantiasa belajar, ya. Dan Titus mengatakan hal tersebut karena kita akan menerima dan akan menghasilkan buah-buah yang manis dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau menghasilkan buah dari hidup kita, kita harus belajar, mau memberikan diri untuk diajari dan menerima pengajaran, ya. Berhenti belajar artinya berhenti berbuah. Jika diibaratkan sebuah pohon, tidak lagi berbuah, mungkin awalnya diberi pupuk, ya, disiram dan sebagainya. Tetapi jika tidak juga kunjung menghasilkan, maka pohon akan ditebang, akan dibuang, bahkan akan dibakar. Ya, seperti itu juga
belajar. Ya. Jadi untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam pun demikian. Jika dahulu kita harus membeli sebuah Alkitab terlebih dahulu, sekarang berbagai aplikasi tersedia dengan sangat mudah, dengan gratis. Lewat internet kita bisa memperoleh ilmu tentang kerohanian. Dengan cepat sekarang kita bisa memperoleh apa-apa, ya. Ilmu tentang kerohanian bisa kita peroleh, ya. Jadi alangkah sayangnya jika kita yang hidup di zaman modern ini justru bermalas-malasan untuk belajar. Jadi tidak ada sebenarnya alasan kepada kita. Saya tidak mengerti firman Tuhan. Saya tidak memiliki Alkitab. Gak ada alasan. Kita sudah punya handphone. Kita bisa lihat di handphone kita. Kita bisa upload Alkitab. Kita bisa lihat pengajaran-pengajaran yang ada di YouTube. Ya. Nah, kita lihat bagaimana Salomo, seorang yang sangat dipenuhi hikmah, berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Itu dari Amsal 1 ayat 5. Jadi seseorang dikatakan bijak, salah satunya bisa diukur dari kerinduan mereka untuk tidak menutup telinga, melainkan ingin mendengarkan, dan keseriusan mereka untuk terus menambah ilmu. Ya. Jadi jangan sampai kita menutup telinga kita ketika ada orang menyampaikan ilmu kepada kita. Nah, karena apa? Kita akan mendapatkan kesia-siaan. Kita tidak akan mendapatkan buah kalau kita masih menutup telinga kita dari pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Ya. Awal yang sangat baik untuk memulainya adalah dengan menerapkan takut akan Tuhan. Ya, kita takut akan Tuhan enggak yang dikasih Tuhan? Ya, karena takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hanya orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan. Ya, sebaliknya orang bijak akan selalu menghargai dan terus mau mendengarkan serta terus mau belajar. Jadi dalam keadaan ditimpa masalah sekalipun kita seharusnya tidak pernah berhenti untuk belajar. Ya. Contohnya dalam masa sekarang ini, karena masih dalam masa pandemi COVID-19, belajar masih dengan menggunakan online, jangan jadikan itu alasan untuk berhenti belajar. Aku nggak ngerti loh belajar melalui online. Aku nggak ngerti apa yang disampaikan guru. Jangan jadikan itu alasan. Ya. Tetaplah semangat, ya. Karena ketika kita menjadikan itu alasan, kita tidak mau lagi sekolah, di hari kemudian kita akan menyesal, ya, adik-adik yang dikasih Tuhan. Jadi belajar adalah sebuah proses yang sangat penting, yang tidak boleh berhenti dalam keadaan apapun dalam hidup kita, ya. Alkitab selalu dan akan terus menolong kita untuk belajar lebih giat lagi, baik dalam kehidupan di dunia, terlebih untuk kita mengenal Tuhan kita, ya, mengenal siapa Tuhan kita, kenapa kita harus menyembah Tuhan, kenapa kita harus memuliakan Tuhan, ya. Jadi terus belajar untuk berbuat baik, seperti yang dikatakan oleh Titus dalam ayat bacaan kita tadi, ya. Karena kita belajar lebih banyak lagi mengenai hukum kasih yang menjadi inti dasar kekristenan, baik dalam hal intelektual maupun spiritual. Kita harus selalu bersedia dan membuka diri untuk belajar, ya. Belajar dari segala hal, bahkan dari anak kecil sekalipun, seperti apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 18 ayat 1-5. Jika ada di antara kalian yang merasa lelah untuk belajar dan memutuskan untuk tidak lagi melakukannya, ubahlah segera, ya. Karena sesungguhnya hidup akan berhenti jika kita memutuskan untuk berhenti belajar, ya. Kita gak akan mendapatkan apa-apa kalau kita berhenti belajar. Kesia-siaannya akan kita terima. Jadi selalu ada hal-hal baru untuk kita pelajari. Berbagai karya-karya inovatif terus
yang pasti hidup adalah sebuah proses, di mana belajar merupakan hal yang mutlak yang harus kita kembangkan selama kita masih diberi kesempatan untuk berjalan di dalamnya, untuk hidup. Sebenarnya ada nggak sih yang namanya instan? Tidak ada ya. Tuhan sendiri tidak menyukai proses instan, adik-adik. Biarpun sebenarnya Yesus bisa melakukannya, sebuah pemberian instan tidak akan memberi proses pengajaran. Itu tidak akan mendidik kita. Bayangkan, jika kamu terus dimanjakan dengan segala pemberian tanpa harus mencapai sesuatu terlebih dahulu, itu akan merusak diri kita sendiri. Oleh karena itu, Tuhan menyukai sebuah proses pembelajaran bagi kita anak-anaknya. Jadi, setiap langkah-langkah kehidupan kita yang harus terus-menerus diisi dengan belajar. Untuk bisa berhasil atau sukses dalam segala bidang, kita tidak bisa hanya mengandalkan bakat saja, tetapi harus terus diasah dengan latihan atau belajar lebih dan lebih lagi. Apakah itu untuk menambah kepintaran kita, menambah ilmu dan pengetahuan, atau untuk mencapai pertumbuhan iman. Semua itu membutuhkan proses yang harus diisi dengan belajar, ya. Beribadah pun demikian, adik-adik yang dikasih Tuhan. Beribadah kepada Tuhan pun memerlukan yang namanya proses, ya. Kita tidak bisa berharap Tuhan langsung menyetel roh kita untuk terus berjaga-jaga. Tidak bisa. Kita tidak bisa otomatis taat sama Tuhan. Tidak, ada proses yang akan kita jalani. Sebenarnya Tuhan sanggup melakukan itu supaya hubungan kita dengan Tuhan instan, ya. Tapi itu tidak mendidik kita. Tuhan siap memberikan kita pelajaran bagi kita untuk kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Jadi belajar memang tidak gampang. Ada kalanya kita mengalami kesulitan, bahkan penderitaan. Tapi itulah bagian dari kehidupan yang harus kita sikapi dengan proses. Tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan, tetaplah berusaha, tetaplah belajar, dan jangan lupa tetaplah penuhi diri dengan ucapan syukur, ya. Amin, adik-adik yang dikasih Tuhan. Jadi Tuhan selalu menginginkan kita anak-anaknya untuk terus belajar mengenal hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita di dunia, ya. Terutama belajar untuk mengenal lebih lagi dan mengetahui apa yang menjadi rencana dan kehendaknya Tuhan dalam hidup kita, ya. Yesus mengingatkan kita untuk terus menyempurnakan diri hingga kita menyerupai kesempurnaan Bapa. Makanya di Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna, ya. Ini pun harus melalui proses. Tidak akan bisa kita capai hanya dalam sekejap mata saja, nggak bisa, ya. Oleh karena itu kita harus senantiasa mengingatkan diri kita supaya tidak berhenti belajar. Masih ada banyak yang belum kita ketahui, ya. Masih banyak yang harus kita pelajari, masih banyak yang harus kita benahi dalam diri kita. Jangan berhenti, teruslah belajar selama kesempatan masih kita terima dalam hidup kita, ya. Ingat, adik-adik yang dikasih Tuhan, hidup adalah sebuah proses yang harus terus kita isi dengan belajar. Amin, adik-adik yang dikasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman Tuhan yang kami perdengarkan pada hari ini. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami terus belajar untuk menggali setiap apa yang ada dalam diri kami, belajar untuk terus mengenal Tuhan dalam setiap hidup kami. Kuasai kami Bapa. Kami tahu banyak godaan yang akan menggoda kami, baik itu kemalasan, kejenuhan, tetapi kami percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada setiap kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Mampukan kami hingga kami lebih lagi menyenangkan Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.